Saya Syifa Naila dengan NIM 124100263 akuntansi 22. Saya akan menjelaskan final project yang sudah saya buat. Di sini ada asumsi saya. Usaha saya itu usaha brownies. Di sini harga per porsi saya itu 75.000 dengan penjualan per bulannya itu 1.250 per loyang. Hari operasionalnya itu selama 21 hari dengan total pendapatan 93.750.000 rupiah. Di sini ada asumsi yang sudah saya buat. Ada peralatan dapur atau kitchen equipment. Ini investasi awal saya dengan total peralatan sebesar 14.450.000 rupiah. Lalu di sini ada bahan baku atau raw materials dengan estimasi untuk 1.250 loyang produksi. Ini dengan total bahan bakunya yang sudah saya buat yaitu 54.031.250 rupiah. Lalu di sini ada bahan pengemasan atau packaging materials dengan total bahan pengemasan saya yaitu sebesar 5.625.000 rupiah. Lalu di sini ada operating cost atau biaya operasional. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu untuk gaji karyawan saya. UMR Jakartanya itu sebesar 5.396.791 rupiah untuk 21 hari 8 jam kerja. Lalu untuk satu harinya itu mendapatkan 256.990.000 rupiah dengan satu jamnya 32.124.000 rupiah. Lalu untuk 5 jam kerja per harinya itu per jamnya itu mendapatkan 160.620 rupiah dan total gaji karyawan per bulan Juninya itu sebesar 3.372.994 rupiah. Lalu di sini ada total operating cost saya yaitu sebesar 19.785 rupiah. Lalu di sini ada modal usaha saya, yaitu ada owner's capital atau modal usaha saya sebesar 50 juta dengan dividennya 70%. Lalu investor dari modal Ibu Monika sebesar 20 juta dengan dividennya 30%. Lalu dengan total modal yang saya miliki sebesar 70 juta. Sini ada income statement yang sudah saya buat. Ini untuk periode 1 bulan yaitu untuk Juni 2025. Ini ada sales, lalu ada sales revenue yaitu 1.250 units dikali 75.000. Itu sebesar 93.750.000. Dengan net sales revenue yang saya dapatkan sebesar 93.750.000 rupiah. Lalu di sini ada cost of goods sold dengan raw material saya yang saya miliki 54.031.250 rupiah dengan packaging materialsnya 5.625.000. Lalu ini kita jumlahkan dan total cost of goods sold yang saya punya 5.656.250 rupiah. Lalu untuk gross profitnya 93.750 dikurang dengan total cost of goods sold-nya. Lalu kita dapat gross profitnya sebesar 34.093.750 rupiah. Lalu di sini ada selling expense. Saya ada salaries and wage expense ini sebesar 3.372.994 rupiah. Dengan advertising expense saya 500.000, dengan supplies 200.000 dan yang terakhir ada telepon and internet 300.000. Ini kita totalin untuk selling expense-nya mendapatkan 4.372.994 rupiah. Lalu di sini ada administrative expense. Lalu di administrative expense saya ini ada utilities expense yaitu biaya air dan listrik sebesar 750.000 rupiah. Lalu ada salaries wage and wages expense untuk owner ini 5.396.731 rupiah. Lalu ada rent expense-nya itu sebesar 2.500.000 rupiah. Ini kita totalin untuk administrative expense-nya sebesar 8.646.731 rupiah. Lalu ini kita totalin selling expense dengan administrative expense-nya. Saya mendapatkan 13.019.725 rupiah. Lalu untuk net income for the month-nya saya mendapatkan 21.074.025 rupiah.
Selanjutnya, saya akan membahas retained earnings yang sudah saya buat. Ini ada retained earnings-nya untuk Juni tanggal 1, itu belum ada. Lalu di sini ada net income, yaitu sebesar Rp21.074.025 yang tadi kita dapatkan. Lalu untuk mencari dividennya itu, dari 30% investor dari punya Bu Monica dikali dengan net income ini. Lalu akan mendapatkan Rp6.322.208. Ini untuk dividen yang saya dapatkan itu Rp14.751.818. Lalu untuk retained earnings yang saya punya sebesar Rp6.322.208. Lalu yang terakhir ini ada statement of financial position for the month ended June 13, 2025. Ini ada aset, di sini non-current asset, ada PPE, Property Plant and Equipment. Equipment saya itu sebesar Rp14.500.000 dengan less accumulated depreciation saya sebesar Rp240.833.000. Lalu ada net property plant and equipment sebesar Rp14.209.167. Lalu sini ada total non current aset saya yaitu Rp14.209.167. Lalu ada current asset, ini ada cash sebesar Rp62.113.041. Account receivable-nya 0, lalu ada inventory-nya 0 dan prepaid expense-nya inventory ini kita asumsikan itu habis terpakai. Jadi 0, lalu ada prepaid expense dan kita mendapatkan total current assetnya itu sebesar Rp62.113.041. Lalu ini ada total aset. Untuk total asetnya itu kita tambahin dari total non current asset ditambah dengan total current asset. Ya, ini kita mendapatkan total asetnya sebesar Rp76.322.208. Lalu di sini ada liabilities and equity. Ini ada equity-nya. Ini ada owner's capital sebesar 50 juta, lalu ada additional capital, ini 20 juta, dan ada retained earnings yang sudah kita cari tadi, Rp6.322.208. Lalu ada total equity-nya sebesar Rp76.322.208. Dengan liabilities-nya itu 0, dan total equity dan liabilities yang saya dapatkan sebesar Rp76.322.208. Ini untuk laporan yang sudah saya buat. Jadi, kesimpulan dari laporan yang saya buat, saya mendapatkan keuntungan. Sekian dari saya, terima kasih.